Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Haryadi Budi. Ini adalah pembelajaran daring matematika SMP kelas 8. Di sini saya akan sampaikan materi bab 2 ya, koordinat Kartesius. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama kita dapat memahami sistem koordinat. Kedua, kita dapat menentukan posisi titik pada sistem koordinat. Ketiga, kita mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik pada sistem koordinat. Sedangkan pengalaman belajar yang diharapkan adalah kita diharapkan dapat menggunakan koordinat Kartesius untuk menentukan posisi, baik itu terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, baik terhadap titik asal dan titik tertentu. Ya, baik, kita lanjutkan. Koordinat Kartesius itu digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasanya disebut dengan koordinat X dan koordinat Y dari titik-titik tersebut. Mari kita ingat kembali bidang koordinat Kartesius. Ya, sistem koordinat Kartesius ini memiliki satu, ya. Pertama, sumbu yang arahnya mendatar. Ini dia. Atau disebut dengan sumbu X. Sumbu X ini disebut juga dengan absis, ya. Nah, kita lanjut. Kemudian ada yang tegak atau vertikal, ya. Ini disebut sumbu Y atau disebut juga ordinat. Nah, kedua sumbu ini berpotongan pada suatu titik, dan titik potong ini ya adalah titik 0. Nah, secara utuh ya, sistem koordinat Kartesius dapat digambarkan dengan diagram seperti ini. Sumbu X yang mendatar ini dari titik 0 ke arah kanan bernilai positif. 1, 2, 3 nilainya positif. Ke kiri negatif. Untuk sumbu Y ke atas bernilai positif. Ke bawah bernilai negatif. Oke. Sekarang kita amati ya di buku kalian halaman 46. Perhatikan. Dalam gambar ini kita amati titik yang ada di gambar ini. Titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Ya. Mari kita amati sekarang. Kita amati titik A. Titik A ini ya memiliki jarak. Nih, titik A memiliki jarak berapa satuan terhadap sumbu Y, terhadap Y? 1, 2, 3 ya. Titik A ini memiliki 3 satuan, memiliki jarak 3 satuan, 1, 2, 3 terhadap sumbu X, terhadap ini. Titik A ini memiliki berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Begitupun titik B. Titik B memiliki 4 satuan, 1, 2, 3, 4 ya. Titik B. Titik B memiliki 4, 1, 2, 3, 4 terhadap sumbu Y. Sedangkan titik B terhadap sumbu X ini ya memiliki jarak 1, 2, 3,
Oke. Begitu C, D, E, F, G, H. Kalian perhatikan, kalian amati. Seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kalian buka halaman berikutnya 47 dan 48. Kalian kerjakan ya. Di sini kalian diminta ya menentukan jaraknya terhadap sumbu X berapa satuan. Contoh yang A terhadap sumbu X-nya terhadap ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terhadap sumbu Y-nya 2. Ini sumbu Y-nya A 1, 2. Yang B sampai H kalian lanjutkan. Oke. Selanjutnya kita amati sistem koordinat kartesius ini ya. Sumbu X dan sumbu Y itu ternyata membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 bagian atau kuadran ya. Kuadran 1 ini letaknya. Letak kuadran 1 itu adalah adanya di koordinat X yang positif dan Y yang positif di sebelah sini ya, sini. Sedangkan koordinat kuadran 2 ya, itu letaknya di koordinat X negatif dan Y positif. Jadi ingat ya, ada 4 kuadran, 1, 2, 3, 4. Yang pertama di sini positif X dan Y, positif Y. Kuadran 2 adanya di negatif sumbu X, positif sumbu Y. Kuadran 3 adanya di negatif sumbu X yang negatif, sumbu Y yang negatif. Sedangkan kuadran 4 ada di sumbu X positif dan sumbu Y yang negatif. Nah, kita lanjutkan halaman berikutnya, halaman 50. Nanti kalian lanjutkan mengerjakannya sampai tuntas. Perhatikan yang A, contohnya. Titik A ini berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. 2 satuan terhadap sumbu Y. Berjarak 6 satuan terhadap sumbu X. Adanya di kuadran berapa? Kalau di sini X-nya positif, sumbu X positif, sumbu Y-nya positif, berarti berada di kuadran 1. Selanjutnya kalian lanjutkan sendiri ya. Titik B berapa titiknya? Ini. Berapa jaraknya terhadap sumbu Y? Berapa jaraknya terhadap sumbu X? Dan ada di kuadran berapa? Oke, semuanya kalian lanjutkan. Oke, sampai sini. Terima kasih. Kalian lanjutkan. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.